Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazila, NPM 19140036, semester 4C dari Prodi PGSD dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Perspektif Global oleh dosen pengampu Bapak Dr. Handus Hanafi, MSI. Adapun tugasnya yaitu membuat video rekaman dari penjelasan dampak globalisasi. Baiklah, saya akan membuat videonya. Sebelum saya menjelaskan apa saja contoh dampak-dampak negatif ataupun positif dari globalisasi, saya akan memberikan sedikit pengertian dari globalisasi. Globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi terjadi karena banyak faktor, bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya di sini memilih dampak positif dan dari dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama yaitu contoh dampak positif globalisasi yang saya pilih yaitu tentang perubahan tata nilai dan sikap. Tata nilai merupakan cara berpikir atau aturan yang memengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai tumbuh dan berkembang sebagai pedoman dalam bertingkah laku di masyarakat. Tata nilai yang terdapat dalam masyarakat berkaitan pula dengan sikap masyarakat tersebut. Tata nilai dan sikap yang ditunjukkan sebagai pengaruh dari modernisasi tercermin dalam ciri-ciri masyarakat, ciri-ciri manusia modern. Adapun upaya yang kita lakukan dalam mengembangkan perubahan tata nilai dan sikap dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Dengan cara mempunyai sikap penghargaan kepada setiap manusia. Maksudnya yaitu penghargaan bahwa pribadi manusia itu bernilai, tidak boleh direndahkan atau disingkirkan, tetapi harus dikembangkan. Setiap manusia, siapapun orangnya, adalah bernilai. Inilah yang menjadi hak asasi manusia dan sikap ini harus dipunyai oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, yaitu dengan cara mempunyai sikap demokratis dan menghargai gagasan orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Sikap ini jelas sangat membantu kita menjadi manusia karena memanusiakan manusia lain. Bagi negara Indonesia yang sedang mencari bentuk demokrasi, sikap ini sangat jelas diperlukan. Contoh yang kedua yaitu contoh dari dampak positif dari globalisasi yaitu terbukanya lapangan kerja. Contohnya adanya kecenderungan perusahaan asing bergeraknya wilayah perusahaannya ke negara-negara berkembang dengan pertimbangan geografisnya. Perpindahan pabrik untuk produksi barang dan jasa ini tentu membuka peluang lapangan kerja bagi penduduk sekitar pabrik tersebut. Dan dibukanya industri yang memproduksikan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Dan adapun
upaya yang kita lakukan agar dapat mengembangkan terbukanya lapangan kerja tersebut yaitu sebaiknya globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi perekonomian terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitannya antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Yang kedua yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dan kita sebagai warga negara Indonesia supaya agar selalu mengembangkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang lebih canggih lagi dan mempergunakannya sebaik mungkin supaya kita tidak ada lagi pengangguran di negara kita. Dan adapun contoh dari dampak negatif globalisasi yang saya pilih yaitu perubahan gaya hidup. Contohnya adalah konsumtif. Konsumtif itu apa? Pola konsumsi yang sudah melebihi batas. Pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan, baik secara fisik maupun psikologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif tersebut justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan itu sendiri. Bisa dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan, melampaui apa yang dibutuhkan ketika kita membeli segala sesuatu yang tidak hanya kita inginkan atau apa yang kita butuhkan, tetapi tanpa disadari perilaku tersebut yang akan menjadi kebiasaan bahkan mengendap membentuk karakter yang sulit untuk diubah apalagi dihilangkan. Dan adapun solusi atau cara mengubah pola gaya hidup konsumtif tersebut yaitu dengan cara 1. Menabung. Meski menabung itu tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Sekedar kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Yang kedua yaitu prioritaskan kebutuhan. Maksudnya yaitu untuk mengubah pola gaya hidup konsumtif, maka prioritaskanlah terlebih dahulu kebutuhan. Maksudnya, jika kebutuhan telah terpenuhi, maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi. Ketika ada dana yang tersisa, bukan kebalikannya, memenuhi keinginan terlebih dahulu dan mengesampingkan kebutuhannya. Baiklah, itu adalah contoh dampak positif dan negatif dari globalisasi yang saya pilih. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.